Budidaya lobster air tawar ini dirasa sangat mudah sebenarnya, tetapi kesabaran, ketelatenan itu yang diperlukan. Dan bagi teman-teman semuanya yang menginginkan dan tertarik untuk budidaya lobster tawar, apa yang harus kita lakukan di awal pembudidaya itu? Yaitu nama saya Badri Abdani. Saya bergelut di budidaya lobster air tawar. Sekaligus saya membuka usaha kuliner dengan membuka warung makan pendopo lobster yang beralamat di Padukuhan Karangmojo 1 RT 1 RW 07 Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, saya berawal dari tahun 2004 hanya iseng-iseng saja karena kelihatannya lobster air tawar ini sangat menarik dan ada informasi bahwanya bisa untuk dibudidaya di Gunung Kidul yang notabene adalah daerah yang kekeringan, kekurangan air, akan tetapi itu bisa kita laksanakan dan ternyata dari uji coba dari sekedar iseng-iseng saja ternyata lobster ini bisa berkembang dengan baik. Yang dulu kami berlatih dari beberapa segi. Di awal saya hanya membeli 5 set indukan lobster air tawar dan 500 ekor bibit air tawar. Kala itu saya hanya memiliki 2 kolam, bertambah 1 kolam, jadi total kolam 3 kolam. Dan pada saat itu pula hanya sebatas pagi dan sore saya mengawasi itu. Dengan teori-teori yang ada di buku, dengan teori-teori yang lain yang saya dapatkan dari luar, itu saya terapkan, akan tetapi sesuai dengan pengalaman yang di lapangan, ternyata teori-teori itu bisa kita patahkan dengan berbagai hal sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini di tahun 2024 ini saya sudah memiliki 48 kolam dan juga sudah mendirikan kuliner khusus lobster air tawar dengan nama Pendopo Lobster yang beralamat di Padukuhan Karangmojo 1 RT 01 RW 07 Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Budidaya lobster air tawar ini dirasa sangat mudah sebenarnya, tetapi kesabaran, ketelatenan itu yang diperlukan. Dan bagi teman-teman semuanya yang menginginkan dan tertarik untuk budidaya lobster tawar, apa yang harus kita lakukan di awal pembudidaya itu? Yaitu 1, melihat potensi yang ada pada diri kita sendiri, kemampuan yang ada pada diri kita sendiri, terutama lahan. Yang kedua, permodalan. Jika lahan sempit, kita bisa memilih dari beberapa hal yang terjadi di dalam bisnis lobster air tawar ini. Budidaya lobster air tawar bisa kita terapkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, mau di posisi pembibitan atau di pembesaran. Di saat kita menginginkan di posisi pembenihan, yang kita butuhkan sebenarnya tidak banyak, hanya 1 atau 2 kolam dulu yang di awal untuk tempat indukan kita pelihara. Setelah 1 bulan berikutnya kita baru membutuhkan kolam untuk memisahkan indukan yang bertelur. Di tahap berikutnya di bulan ketiga juga kita baru membutuhkan kolam yang seterusnya. Jadi kemampuan untuk budidaya lobster ini bisa menyesuaikan dengan apa atau budget yang Anda miliki. Untuk yang kedua, di posisi pembesaran itu sebenarnya sangatlah mudah, tetapi ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, lobster air tawar ini membutuhkan oksigen yang sangat tinggi untuk mempercepat pertumbuhannya, sehingga saya mendelegasikan untuk budidaya lobster air tawar di dalam pembesaran ini itu memakai kolam tanah. Tetapi kolam tanah itu harus dikondisikan karena lobster air tawar itu sistemnya atau hidupnya itu ada di dasar dan bisa merambat.
sehingga dinding kolam tanah yang akan kita gunakan sebaiknya dipoles dengan semen, atau juga dindingnya kita lapisi dengan plastik UV, plastik yang lain yang sekiranya nanti bisa menghambat atau lobster itu sendiri tidak bisa naik begitu. Setelah itu kita dapatkan, kita baru bisa berjalan mau di mana arah kita pertama kali melaksanakan budidaya lobster air tawar. Pendopo lobster yang saya kembangkan saat ini memiliki beberapa usaha yang dijalankan. Satu adalah pembibitan lobster air tawar, yang kedua pembesaran lobster air tawar, yang ketiga kita bergerak di dalam bidang kuliner yang menyajikan menu-menu lobster air tawar dengan berbagai varian rasa. Saat ini kami hampir menguasai dari hulu sampai hilir, akan tetapi kebutuhan bibit dari permintaan seluruh Indonesia sangat-sangatlah kurang, dan juga permintaan konsumsi untuk pendopo lobster sendiri juga sangatlah kurang, sehingga kebutuhan lobster air tawar dari bibit dan juga konsumsi masih sangat dibutuhkan, sehingga pendopo lobster mencetuskan dan berkeinginan untuk menjadi ikon lobster air tawar di Gunung Kidul. Dan kami hanya baru satu-satunya kuliner yang menyajikan menu-menu lobster air tawar di Gunung Kidul. Itulah yang menjadi keunggulan kami, dan belum ada yang bisa menyajikan konsep-konsep apa yang kami berikan. Pendopo lobster ini sesuai dengan perkembangannya, kita pengen menjadikan lobster air tawar adalah menjadi lobster yang terbesar di Asia Tenggara, ataupun menjadi lobster yang mendunia. Sehingga di dalam pergerakan kami juga mengenalkan produk-produk lobster air tawar ini dari pembibitan, pembesaran, juga untuk konsumsi. Dan pendopo lobster sendiri di bulan Maret yang akan datang akan meluncurkan sebuah produk, dan ini mungkin baru satu-satunya di Indonesia, sehingga nanti kami harapkan pendopo lobster juga menjadi ikon lobster di Indonesia. Mungkin itu harapan kami, sehingga mari bagi teman-teman semua, bagi para pemula, tidak usah takut, tidak usah khawatir tentang pasar lobster air tawar. Jika Anda memiliki lobster konsumsi, silahkan menghubungi kami di Pendopo Lobster. Nanti kami insya Allah akan menerima apa yang telah dihasilkan dari hasil budidaya teman-teman semuanya. Dan itulah harapan terbesar dari Pendopo Lobster, sehingga kami akan menciptakan varian-varian baru hasil olahan dari lobster air tawar ini. Mungkin itu, terima kasih. Semangat budidaya lobster, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Kesabaran adalah kesuksesan kita, keteguhan hati kita adalah kejayaan kita. Ayo ambil bagian menjadi 1 juta pembudidaya lobster Indonesia. Salam capit!